Pelatih timnas, Shin Tae-yong, optimis bisa melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertarung melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di babak fase grup. Nantinya, hanya ada 2 tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga dan 4 akan kembali beradu di putaran keempat. Bagi skuad Garuda tentunya ini jadi tantangan yang cukup serius demi mimpi mereka lolos ke turnamen paling besar di dunia tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan, dia akan segera mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Tentunya, semua persiapan akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan tiket otomatis ke Amerika Serikat tidak akan mudah. Jadi rencana saya sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi tujuan jangka pendeknya kita lolos Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menilai bahwa mereka memiliki kans untuk mengunci posisi ketiga di klasemen. Menurutnya, hampir semua pemain sudah banyak belajar dari kegagalan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Apalagi, materi pemain di ajang tersebut dan senior nanti tidak banyak berbeda. Shin menambahkan, target jangka panjang di timnas Indonesia adalah terus memperbaiki ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di posisi ke-133 dan berharap terus naik di masa depan. Salah satu yang memberikan kepercayaan diri adalah permainan skuad Garuda yang terus membaik dan dalam momentum positif. Tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia telah menaikkan peringkat kami dari peringkat 170 menjadi peringkat ke-133. Tutup Shin. Miljan Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena dirinya terang-terangan ingin bela timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Miljan Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan, yang terlihat jelas saat berlaga di Piala Asia 2024 U23. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Miljan Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi ia terbuka untuk membela timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Manhoef di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, cetak gol lagi. Tentunya hal itu menunjukkan betapa gacornya Romeni saat ini dan desakan kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain FC Utrecht tersebut kini semakin kencang. Seperti yang diketahui, nama Romeni saat ini selalu dikaitkan akan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Beberapa tanda telah diperlihatkan dan membuat pencinta sepak bola tanah air makin tak sabar melihat striker berusia 24 tahun itu berseragam timnas Indonesia. Paling baru, Romeni dan ketum PSSI, Erick Thohir saling follow. Semua tanda itulah yang membuat pencinta sepak bola tanah air semakin memaksa PSSI untuk segera menaturalisasi Romeni. Apalagi Romeni saat ini tengah gacor-gacornya. Terbukti ia bisa mencetak gol di 2 laga FC Utrecht. Melihat betapa gacornya penampilan Romeni, pencinta sepak bola tanah air pun mendesak agar PSSI segera menaturalisasi Romeni. Sebab jika tidak, ditakutkan Federasi Sepak Bola Belanda justru membujuk Romeni untuk membela timnas negara kelahirannya tersebut. Media asal Korea Selatan, Sport Chosun, menilai kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud.
Sebagaimana diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu melewati proses yang bisa dibilang cukup lama untuk sah membela skuad Garuda. Sports Chosun memandang bergabungnya Maarten ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Korea Selatan itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih kuat, tulis Sports Chosun. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen masih berpotensi untuk membela timnas Indonesia usai dirinya tidak mencatatkan satu caps pun bersama timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen. Apakah dirinya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Ia pun memenuhi syarat jika mau dinaturalisasi. Kevin Dix dirumorkan mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Akun Instagram Garuda Diaspora ID dihubungi salah satu keluarga Kevin Dix mengatakan, pemain FC Kopenhagen ingin bermain untuk Indonesia. Pemain keturunan Indonesia tersebut saat ini bermain di klub asal Denmark, yaitu FC Kopenhagen. Didirikan pada 1992 sebagai penggabungan dua klub Copenhagen's Bold Club dan Boldklubben 1903. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor itu palsu atau salah. Tulis akun Garuda Diaspora ID. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sampai sekarang masih mencari pemain keturunan untuk perkuat tim Garuda. Penambahan skuad diaspora akan memudahkan Indonesia bersaing di kancah internasional. Sayangnya, PSSI kabarnya belum melakukan pendekatan lagi kepada EKS pemain Feyenoord Rotterdam.